Nah, materi selanjutnya yaitu kas. Selanjutnya yaitu ada pengertian kas. Kas adalah aset yang paling liquid, berfungsi sebagai yang pertama standar medium pertukaran, yang kedua dasar pengukuran dan pencatatan semua item lainnya. Komponen kas yaitu yang pertama ada koin, mata uang, dan dana tersedia di bank. Yang kedua instrumen negotiable yaitu money order, cek sertifikat, cek pribadi, cek kasir, bank draft. Yang ketiga ada rekening tabungan yang dianggap sebagai kas meskipun bank berhak meminta pemberitahuan pencairan namun jarang dilakukan. Selanjutnya itu ada 3 isu khusus dalam pelaporan kas. Yang A, setara kas. Yang pertama itu investasi jangka pendek yang sangat liquid. Yang kedua, kriteria A mudah dikonversi ke kas. B, resiko perubahan nilai kecil. Lalu yang ketiga ada jatuh tempo kurang dari 3 bulan saat akuisisi. Terus contohnya yaitu obligasi pemerintah, commercial paper, money market fund. Lalu yang B ada kas dibatasi penggunanya. Yang pertama kas disisihkan untuk tujuannya khusus, dana, dividen, gaji, perluasan pabrik. Yang kedua jika material harus dipisahkan dari kas reguler. Klasifikasinya aset lancar jika digunakan untuk kewajiban jangka pendek kurang dari 1 tahun. Lalu ada aset tidak lancar jika untuk jangka panjang. Contohnya kas yang dibatasi penggunanya meliputi dana rekening trust, margin money, dan dividen belum dibayar. Yang ketiga ada bank overdraft, yaitu cek melebihi saldo rekening. Pelaporannya umumnya sebagai kewajiban lancar. Yang kedua bisa sebagai kas jika A dapat ditarik sewaktu-waktu, B bagian integral manajemen kas. Berikut klasifikasi kas, setara kas, dan pos non kas. Lalu materi selanjutnya yaitu ada isu terkini apa yang dihitung sebagai kas. Yang pertama ada investasi perusahaan, yaitu terdapat di utang korporat 32%, diikuti utang pemerintah AS 25%. Resiko jika ekonomi turun, investasi ini mungkin bukan setara kas yang aman. Lalu ada cryptocurrency atau bitcoin dan lain-lain, yaitu bukan kas dan bukan setara kas, diperlakukan aset tidak berwujud kecuali bagi broker, dealer yang menjual dalam bisnis biasa. Lalu ada IFRIC 2019 menegaskan hal ini karena kerangka akuntansi saat ini belum mengatur kripto sebagai mata uang. Yang pertama-tama ada pengertian dari piutang. Piutang merupakan klaim yang dipegang oleh pelanggan atau pihak lain untuk uang, barang, ataupun jasa. Nah, untuk keperluan laporan, perusahaan itu mengklasifikasikan piutang sebagai piutang jangka pendek dan juga piutang jangka panjang. Nah, piutang juga diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan juga piutang bukan dagang. Piutang dagang itu piutang yang berhubungan dengan piutang dagang atau piutang usaha itu yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan, operasional usaha yang dijalankan. Sedangkan untuk piutang bukan dagang itu yang tidak berhubungan dengan operasional. Yang kedua ada measurement. Piutang usaha itu umumnya timbul sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Nah, adapun prinsip pengakuan pendapatan yaitu suatu perusahaan harus mengakui pendapatan ketika telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, ketika perubahan kendali itu terjadi, suatu perusahaan harus mengakui piutang dan pendapatan. Kemudian ada pengukuran harga transaksi. Nah, proses ini itu menentukan jumlah imbalan yang diharapkan oleh perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa. Yang ketiga ada variable consideration. Nah, ada 4 hal yang dapat mempengaruhi harga transaksi. Yang pertama ada diskon perdagangan. Nah, jadi perusahaan itu menggunakan diskon perdagangan untuk menghindari perubahan katalog yang sering dan untuk mengubah harga kuantitas pembelian yang berbeda serta untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Yang kedua ada diskon penjualan. Nah, perusahaan itu menawarkan diskon tunai atau diskon penjualan untuk mendorong pembayaran tepat waktu. Nah, diskon ini itu umumnya disajikan dalam bentuk seperti 2/10, yang artinya
akan dikenakan diskon 2% ketika membayar sebelum 10 hari setelah pembelian. Dan lainnya. Yang kemudian ada pengembalian dan potongan penjualan, dan yang terakhir ada nilai waktu uang. Nah, idealnya itu perusahaan harus mengukur piutang berdasarkan nilai sekarangnya, yaitu nilai diskon dari kas yang akan diterima di masa yang akan mendatang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang valuation of account receivable. Jadi yang pertama yaitu ada metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Nah, metode ini adalah metode pencatatan dalam akuntansi di mana perusahaan langsung itu menghapus piutang dari pembukuan ketika piutang tersebut sudah dipastikan tidak dapat ditagih. Nah, dalam metode ini perusahaan itu tidak membuat cadangan kerugian piutang, tetapi maksudnya kayak cadangan piutang sebelumnya, tetapi mereka itu menunggu sampai ada bukti bahwa pelanggan benar-benar tidak bisa membayar, seperti karena bangkrut atau karena tidak dapat dihubungi. Nah, ketika piutang dinyatakan tidak tertagih, perusahaan mencatatnya dengan mendebit beban piutang tak tertagih dan juga mengkredit piutang usaha. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Nah, metode ini adalah metode akuntansi yang digunakan perusahaan untuk memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada akhir periode akuntansi. Dalam metode ini, perusahaan itu tidak menunggu sampai piutang benar-benar tidak tertagih, tetapi mereka membuat estimasi atau perkiraan kerugian sejak awal agar laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya yaitu agar nilai piutang yang disajikan dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah yang diperkirakan benar-benar akan diterima oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan piutang tak tertagih. Nah, jika piutang yang sudah dihapus kemudian dibayar oleh si yang menghutang itu, maka perusahaan itu dapat membalik jurnal penghapusan lalu mencatat penerimaan kas. Nah, itu dampaknya itu hanya berada di laporan posisi keuangan, yaitu kasnya bertambah. Lalu selanjutnya ada memperkirakan cadangan, di mana perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman di masa lalu dan kondisi saat ini. Perkiraan dapat dilakukan dengan presentase piutang atau jadwal penuaan piutang yang membagi piutang berdasarkan umur untuk menentukan kemungkinan tidak tertagih. Di sini saya akan menjelaskan bagian piutang wesel atau not receivable secara sederhana. Jadi piutang wesel ini berbeda dengan piutang usaha biasa karena sifatnya lebih formal. Di sini ada promissory note atau janji tertulis yang jelas kapan uang akan dibayar dan berapa jumlahnya. Poin pentingnya adalah wesel ini sering digunakan untuk transaksi jangka panjang atau untuk memberikan kepastian hukum lebih kuat. Wesel juga terbagi menjadi dua, ada yang berbunga eksplisit dan ada yang zero interest, di mana bunganya sebenarnya sudah disisipkan dalam nilai nominal wesel tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita mencatatnya? Kuncinya ada pada nilai tunai. Sebelumnya diajarkan bahwa uang yang kita terima 3 tahun lagi nilainya tidak sama dengan uang hari ini. Jadi, kita harus menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan tersebut. Nah, jika suku bunga wesel sama dengan bunga pasar, kita catat semua nilai nominalnya. Tapi, jika bunga pasarnya lebih tinggi atau weselnya tanpa bunga, maka akan muncul yang namanya diskonto atau diskon. Nah, diskonto ini secara berharap akan kita pindahkan menjadi pendapatan bunga setiap bulannya, sampai jatuh tempo. Jadi, nilai piutang di buku kita akan terus naik secara perlahan sampai ke angka nominal aslinya. Setelah dicatat, bagaimana kita melaporkannya di neraca? Sama seperti piutang biasa, wesel harus dinilai berdasarkan net realizable value atau nilai yang benar-benar bisa kita tagih. Kita tidak bisa tutup mata kalau ada kemungkinan pelanggan kita bangkrut. Oleh karena itu, kita harus melakukan evaluasi penurunan nilai jika kita merasa uang kita tidak akan kembali secara penuh. Kita wajib membentuk cadangan kerugian piutang. Ini penting supaya laporan keuangan kita tidak terlihat terlalu indah dan tetap mencerminkan kondisi risiko yang sebenarnya.
Nah, terakhir ada beberapa kondisi khusus. Kadang perusahaan menerima wesel bukan karena meminjamkan uang tunai, tetapi karena menjual aset seperti tanah atau bangunan. Nah, di sini kita harus mencatat wesel tersebut berdasarkan nilai wajar asetnya atau nilai pasar wesel itu sendiri. Selain itu, perusahaan juga punya pilihan atau opsi untuk mencatat wesel menggunakan nilai wajar jika dirasa lebih relevan. Untuk pelaporannya, jangan lupa memisahkan mana wesel yang jangka pendek yang akan masuk ke aset lancar dan mana yang jangka panjang akan masuk ke aset tidak lancar. Semua detail ini termasuk jaminan yang ada harus diungkapkan secara lengkap di catatan atas laporan keuangan. Baik, kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM Akhir 177 yang di sini saya akan membahas terkait other issues atau isu tambahan. Other issues related to receivable atau dalam bab ini akan dijelaskan terkait isu tambahan dalam pengelolaan dan laporan dan pelaporan piutang. Ada dua fokus utamanya, yaitu yang pertama ada the recognition of receivable dan yang kedua ada presentation and analysis. Yang dimana kapan sih piutang ini dapat dihapus dari dalam laporan keuangan atau bisa disebut dengan the recognition, dan bagaimana sih piutang ini tuh dapat dijelaskan serta dianalisis dalam laporan keuangan. Dan poin yang pertama, poin A, ada the recognition of receivables, penghapusan piutang dari laporan keuangan, yang dapat diartikan bahwa piutang sudah tidak dianggap lagi sebagai aset dalam perusahaan, aset dalam perusahaan. Hal ini tuh bisa saja terjadi karena piutang sudah ditagih, piutang tidak memiliki nilai lagi, dan hak atas arus kas sudah hilang. Sebagai contoh, perusahaan telah menerima pembiayaan piutang atau juga hak atas menerima kas dari pelanggan sudah tidak ada lagi. Bisa karena perusahaan dari pelanggan itu bangkrut ataupun lain sebagainya, seperti udah menerima pembayaran atas piutangnya tersebut, piutang dari pelanggannya tersebut, seperti itu. Nah, baik, yang berikutnya ada yang poin B, yaitu transfer of receivable, yang dimana perusahaan dapat memindahkan piutang ke pihak lain. Dan seperti yang kita ketahui bahwa penagihan piutang ini dapat memakan waktu dan biaya. Jadi terkadang perusahaan itu lebih memilih untuk memindahkan proses ini ke pihak lain. Karena manfaatnya yaitu dapat mendapatkan kas lebih cepat, lalu mengurangi resiko kredit, dan menghemat biaya penagihan. Lalu yang poin C, ada cara transfer piutang. Ada dua cara utama, yaitu yang pertama sale of receivable factoring, dan yang kedua ada secure borrowing. Atau yang pertama yaitu perusahaan menjual piutang kepada perusahaan pembiayaan. Yang kedua yaitu piutang ini akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman kepada pihak bank ataupun pihak lembaga keuangan, seperti itu. Dan yang dia ada presentation of receivable, yang dimana dalam laporan keuangan piutang harus disajikan secara jelas dan terpisah. Piutang harus dikurangi dengan estimasi piutang tak tertagih agar nantinya jumlah cash yang diterima dapat benar-benar tahu memang cash yang ini tuh memang dapat diterima. Jadi bukan cash yang fiktif, seperti itu. Lalu yang terakhir ada analysis of receivable, yang dimana analisis piutang digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan, lalu juga efektivitas penagihan piutang. Contoh indikatornya ada accounts receivable turnover dan days outstanding, yang dimana dalam analisis ini menggunakan beberapa menggunakan beberapa rasio keuangan, yang dimana nantinya untuk dapat melihat perusahaan ini tuh dapat seberapa cepat menagih piutangnya. Dan jika piutang ini dapat berubah kas dengan dalam jangka waktu yang cepat, maka likuiditas perusahaan akan dianggap semakin baik, seperti itu. Menjawab soal yang A, diketahui harga perolehan pembangunan yaitu 25 juta, akumulasi penyusutan 10 juta, nilai buku bangunan yaitu 25 juta dikurangi 10 juta jadi 15 juta, wesel tanpa bunga yang diterima 24 juta, jatuh tempo 1 Januari 2025, tanggal transaksi 1 Januari 2022.
Jangka waktu 3 tahun, tingkat bunga pasar 9%. Karena wesel tidak berbunga, maka harus dihitung nilai sekarang, present value. Rumus PV sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat N. FV-nya yaitu 24 juta, I-nya 9% atau 0,09, N-nya 3. Jadi PV sama dengan 24 juta dibagi 1,9 per I pangkat 3. PV sama dengan 24 juta dibagi 1,295029. PV sama dengan 18.530.000. Menghitung keuntungan penjualan, keuntungan sama dengan nilai sekarang wesel dikurangi nilai buku bangunan. Keuntungan sama dengan 8.530 dikurangi 15 juta, hasilnya 3.530. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal B, yaitu mencari berapa besar harga bunga atau obligasi yang harus dibayar. Jadi yang pertama yaitu menghitung total nilai obligasi, yaitu 300 dikali 100.000, dimana hasilnya yaitu 30.000. Lalu untuk bunga tahunan itu dihitung dari kupon 9%, yaitu 2.700.000. Kemudian dihitung present value bunga menggunakan faktor annuity 11% selama 10 tahun sebesar 5.889, dan present value pokok menggunakan faktor 0,352. Lalu hasil keduanya dijumlahkan sehingga harga obligasi yang dibayar yaitu sebesar Rp26.460.300. Baik, di sini saya akan menjawab soal C, yaitu tentang berapa biaya mesin yang dicatat atau direkam dalam buku. Jadi mesin dibayar dengan cicilan 400.000 per tahun selama 10 tahun dengan bunga 8%. Lalu nilai mesin itu dihitung menggunakan present value annuity factor, yaitu 8%, 10, yaitu 6,710. Lalu jadi biaya mesin yang dicatat itu dapat diperoleh dari 400.000 dikali 6,710 yang menghasilkan Rp2.684.000. Baik, untuk soal D ini kita diminta untuk menentukan berapa nilai aset traktor yang harus dicatat di pembukuan yang LTD per 31 Desember 2022. Nah, poin pentingnya di sini adalah kita tidak bisa langsung menjumlahkan uang muka dengan total cicilan secara nominal. Kenapa? Karena uang yang kita bayar 8 tahun lagi nilainya berbeda dengan uang hari ini karena faktor bunga. Nah, jadi cara menghitungnya ada 2 langkah, yaitu yang pertama, uang muka sebesar 2 juta tetap kita hitung utuh karena dibayar tunai saat ini juga. Lalu yang kedua, untuk cicilan 500.000 yang dibayar setiap akhir tahun selama 8 tahun, kita harus mencari nilai sekarangnya atau present value-nya dengan tingkat bunga 12%. Jadi berdasarkan tabel bunga ordinary annuity, faktor penggalinya adalah 4,96764. Jadi nilai cicilan tersebut jika ditarik ke masa sekarang setara dengan 2.483.820. Nah, jika kita totalkan keduanya, maka nilai traktor yang harus diakui dalam laporan keuangan adalah 4.483.820. Nah, jadi intinya nilai aset adalah harga tunai saat ini, bukan total uang yang keluar selama 8 tahun. Selanjutnya untuk soal E, situasinya sedikit berbeda. Di sini yang LTD punya target ingin menarik uang sebesar 12 juta setiap tahun selama 9 tahun ke depan. Pertanyaannya, berapa modal awal yang harus disetor sekarang supaya target itu tercapai? Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan konsep present value of ordinary annuity. Kenapa sih? Karena penarikannya itu dilakukan secara rutin di setiap akhir tahun dengan jumlah yang sama. 1. Target penarikan tahunan kita adalah 12 juta. Lalu jangka waktunya 9 tahun dengan asumsi dana tersebut menghasilkan bunga 11% per tahun. Nah, jika kita lihat di tabel bunga untuk N sama dengan 9 dan I sama dengan 11%, kita temukan faktornya adalah 5,53705. Setelah dikalikan, hasilnya adalah 66.444.600. Jadi logikanya begini, kayak yang LTD itu cukup menaruh uang sekitar 66 juta di awal karena uang itu nantinya akan terus berbunga sebesar 11% di dalam dana investasi. Maka total uang yang bisa diambil selama 9 tahun nantinya tuh akan jauh lebih besar dari 66 juta, yaitu totalnya mencapai 108 juta. Baik, saya akan menjawab
untuk soal A pada P6.2 yaitu bahwasanya diketahui untuk fee-nya sekitar $90.000 dan bunganya 8% dan dalam jangka waktu 8 tahun. Bunga majemuk annually setiap tahunnya. Jadi langkahnya yang pertama yaitu 1 ditambah 0,08 dari 8% yang didesimalkan dan dikalikan dengan atau di akar 8 itu dari jangka waktu 8 tahun itu dikurangi 1 dan dibagi dengan 0,08 yang hasilnya yaitu sebesar 10.637. Jadi untuk PMT-nya yaitu 90.000 dibagi dengan 10.637. Nah, ketemunya tuh 8.460 yang harus dibayarkan net cash flow. Seperti itu. Baik, yang kedua saya akan menjawab soal yang B dari P6.2. But this is for Oke, berarti ini pada intinya bentar. Robert ini berusia 40 tahun hari ini dan pada intinya dia ingin mengumpulkan uang sebesar $500.000 pada ulang tahunnya yang ke-65 agar dapat pensiun di tempat liburan musim panas di Danau Hopatchong dengan melakukan setoran yang sama pada ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-64. Berapa setoran tahun yang harus dilakukan Robert agar dana tersebut menghasilkan bunga 12% yang dihitung secara majemuk setiap tahun. Jadi udah jelas bahwa untuk jawabannya ini F-nya tuh diketahui $500.000 dan bunganya yaitu sebesar 12% dan N-nya tuh jangka waktunya tuh kenapa 25 tahun karena dia ingin mengambilnya itu mengumpulkan 500.000 ini dalam ulang tahunnya yang ke-65. Berarti 40 ke 65 kan selisih 25 tahun untuk jangka waktunya. Berarti N-nya tuh 25. Lalu caranya itu 1 ditambah 0,12 dari 12% ini yang didesimalkan dan dipangkat dengan 25 yang dikurangi 1 lalu dibagi dengan 0,12. Jadi ketemunya 133.333. Maka PMT-nya yaitu 500.000 dibagi dengan 133.333. Dan ketemunya jadi sebanyak 3.750 seperti itu. Selanjutnya ada soal C yang akan kita jawab dengan rumus future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, diketahui itu present value-nya adalah 20.000, bunganya yaitu 9%, dan future value-nya adalah 47.347. Yang akan kita cari adalah N-nya atau periodenya. Jadi caranya adalah 47.347 sama dengan 20.000 dikali 1,09 pangkat N. Nah, 1,09 ini didapat dari 1 ditambah dengan 9%. Jadi nanti 47.347 dibagi dengan 20.000 sama dengan 1,09 pangkat N. Nah, hasil dari pembagian future value dan present value-nya adalah $2.367 sama dengan 1,09 pangkat N. Nah, untuk mencari N-nya itu 2,67 sama dengan 1,09 N itu pakai log. Jadi N sama dengan log 2,367 dibagi dengan log 1,09. Hasilnya itu 10. Jadi waktu yang dibutuhkan Dian untuk mengumpulkan uang adalah 10 tahun. Seperti itu. Selanjutnya soal D yang akan kita jawab dengan rumus seperti tadi.
yaitu future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, diketahui present value-nya adalah 9.553 dolar dan I-nya belum diketahui. Future value-nya adalah 27.600 dan N-nya adalah 4 tahun. Nah, kita akan mencari I-nya. Caranya 27.600 sama dengan 19.553 ditambah dengan dikali 1 ditambah I pangkat 4. Terus 1 tambah I pangkat 4 sama dengan 27.600 dibagi dengan 19.553 sama dengan 1 tambah I pangkat 4 sama dengan 1,411. Nah, untuk cari nilai I-nya yaitu 1 ditambah dengan I pangkat 4 sama dengan 1,411. I sama dengan 1,411 pangkat 1/4 dikurangi dengan 1. 1,0898 kurangi 1. Jadi I adalah 0,089 atau sekitar 8,9%. Nah, jadi bunga yang perlu Cindy dapat agar dapat mengumpulkan cukup uang adalah sebanyak 8,9%. Terima kasih.